Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang rangkaian daya yang ada pada engine EVI ya. Jadi hari ini akan saya jelaskan tentang rangkaian daya. Oh ya, sebelumnya saya ingatkan lagi ya, jangan lupa untuk klik subscribe, like. Kalau memang ini berguna, bisa di-share ke teman-temannya. Kalau ada pertanyaan, bisa ditulis di kolom komentar di bawah ini ya. Oke, itu saja. Nanti akan saya lanjutkan di slide berikutnya. Oke, sebelum saya jelaskan tentang sistem daya atau rangkaian sistem daya, akan saya jelaskan dulu sistem kontrol yang ada pada engine EVI ya. Ada mesin EVI atau engine EVI gitu ya. Yang pertama, sistem kontrol yang ada pada engine EVI itu ada 3. Ya, ada 3, ini ada sensor, ada ECU, dan ada aktuator. Oke, di sini ada lihat gambarnya. Ini ada sensor, ada ECU, ada aktuator. Nah, yang perlu diketahui, di sini ada sensor, ya sensor. Sensor ini gunanya untuk atau fungsinya untuk mengambil data, ya untuk mengambil data. Yang kedua, engine ECU atau ECU, engine control unitnya ini, dia berfungsi untuk mengolah data yang didapat dari sensor tadi dan memberikan perintah ke aktuator. Nah, fungsi aktuator adalah mengeksekusi atau menjalankan perintah dari ECU. Ya. Dari ketiga sistem kontrol ini akan berfungsi apabila ada dayanya. Ya, kalau nggak ada daya, tidak akan bisa bekerja. Makanya hari ini saya akan menjelaskan tentang rangkaian sistem daya yang ada pada engine EVI. Oke, kita lanjutkan lagi di slide berikutnya dan kita akan berbicara tentang rangkaian sistem daya. Nah, di sini ada rangkaian daya. Ini ada rangkaian daya. Yang pertama adalah ada baterai. Yang kedua ada fuse-nya, ini fuse EPI. Ada ECU-nya. Oke, ada relay. Ini ada relay, main relay EVI. Oke, di sini ya. Rangkaian daya adalah sirkuit listrik yang mensuplai daya ke ECU mesin. Sirkuit listrik ini termasuk ignition switch, relay utama EVI, dan lain-lain. Oke ya. Rangkaian daya yang digunakan kendaraan terdiri dari 2 tipe. Jadi nanti rangkaian daya itu ada 2 tipe. Yang pertama dikontrol oleh ignition switch, yang kedua dikontrol oleh ECU mesin ya. Jadi yang pertama dikontrol oleh ignition switch, yang kedua dikontrol oleh ECU mesin. Oke. Oh ya, ini saya ambilkan dari buku ya, buku Toyota. Saya ambilkan dari buku Toyota ya ini ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, rangkaian daya yang pertama dikontrol oleh ignition switch. Coba perhatikan di gambar di sini. Yang pertama baterai, ada main switch-nya, ada AM-nya ini, ada batch. Oke, di sini ada relay. Jadi relay utama api ini dioperasikan langsung melalui ignition switch. Jadi ini adalah relay utama. Dia dioperasikan langsung oleh ignition switch di sini. Ya. Sekarang perhatikan dari baterai ke fuse EPI ya, atau EPI main ini di sini ada ignition switch. Nah, pada waktu ignition switch ini kita ceklekin, cetek,
Oke, kita nyalakan ignition switch-nya, maka aliran voltage baterai atau aliran arus dari baterai mengalir ke main relay. Di sini dari lewat kumparan ini dan ke massa. Karena di kumparan ini dialirin oleh arus listrik, maka dia akan timbul medan magnet. Nah, medan magnet ini akan menarik saklar di sini, saklar yang ada di relay ini ya, di main relay. Nah, ini tag, maka platina ini akan nempel nih. Akan nempel, jadi arus dari baterai masuk ke plus B1 dan plus B2. Ya, plus B1 dan plus B2 ECU di sini ya. Ya. Jadi ini FV-nya akan jalan. Satu lagi tambahan, voltage baterai. Voltage baterai akan mensuplai setiap waktu ke terminal baterai ECU, ke bed ini ya. Nah, ke sini. Ini setiap waktu ini, walaupun ignition switch-nya mati, dia tetap jalan. Untuk apa? Nah, ini yang perlu ditanyakan, untuk apa? Di sini sudah dijelaskan voltage baterai akan mensuplai setiap waktu ke terminal bed dari ECU mesin untuk mencegah kode diagnostik dan data lain dalam memori terhapus ketika ignition switch dimatikan. Jadi pada waktu ignition switch ini dimatikan, data diagnostiknya, kode diagnostik maupun data-data yang lainnya tidak terhapus. Ya, jadi apa fungsinya? Untuk menjaga, ya, untuk mencegah kode diagnostik dan data lain dalam memori ECU ini tidak terhapus. Jadi kalau ada pertanyaan, kenapa ECU itu harus dialirin arus terus walaupun posisi mati? Nah, jawabannya untuk menjaga terhapusnya kode diagnostik dan data lain dalam ECU. Oke ya, kita lanjutkan lagi. Dari sini jelas ya, kalau belum jelas nanti bisa ditanyakan di kolom komentar. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, rangkaian daya yang kedua dikontrol oleh ECU. Nah, perhatikan gambarnya ya. Gambarnya seperti ini. Ini penjelasannya adalah operasi relay utama EV dikontrol oleh ECU mesin. Untuk tipe ini, daya harus disuplai ke ECU mesin beberapa detik setelah ignition switch dimatikan. Karena on dan off dari relay utama EV dikontrol oleh ECU. Oke, perhatikan ya. Ini beberapa detik setelah ignition switch dimatikan. Nah, karena on dan off dari relay utama EV dikontrol oleh ECU. Jadi di sini posisinya beberapa detik setelah on dan off, ya, on dan off, ya, dia harus dialirin oleh arus, ya. Karena apa? Karena relay utama EV itu dikontrol oleh ECU. Oke, kita lihat gambar ya, akan saya jelaskan. Oke ya. Nah, di sini lihat. Ya, perhatikan di sini. Nah, ketika ignition switch di-set ke on, ya nih, tegangan baterai disuplai ke terminal IGSW ya, IGSW dari ECU. Oke.
Dan sirkuit kontrol relay utama EV pada ECU mesin mengirim sinyal ke terminal. Nah, ini mengirim ke terminal ya. MRL ya, MREL dari ECU. Dan mengaktifkan relay utama. Nah, mengaktifkan relay utama di sini. Setelah ini dicelekan, klik masuk. Oke ya, masuk ke IG, jadi arus listrik dari baterai ini. Dari baterai mengalir masuk ini pada waktu ini diceklekin di on, arus masuk ke IG SW. ECU, oke. Nah, sekarang switch control relay utama EV pada ECU mesin mengirimkan sinyal ke terminal MRE. Nah, mengirimkan sinyal ke MRE ini. Ya. Nah, ini. Nah, mengirimkan signal ke sini. Oke ya. Setelah mengirimkan signal ke sini dari ECU dan mengaktifkan relay utama. Arus, jadi arus tadi dari sini masuk ke sini ke kumparan relay ke massa. Nah, dari sini relay utama main relaynya ini jadi on, nempel ceklek. Oke. Setelah ini nempel, nah di sini arus dari baterai mengalir melalui fuse EV masuk ke main relay EV ini ya. Main relay EV masuk ke plus B. Nah, di sini bedanya tadi kan langsung masuk ya. Kalau yang ini dari dalam arusnya. Makanya dia dikontrol oleh ECU. Nah, di sini oke. Ya, di sini mengalir. Yang satunya lagi mengalir ke AF. Nah, ini ada AF HTR relay. Nah, HTR relay ke massa. Lalu dia ngeklik ya, klik. Oke. Nempel. Nah, di sini semua sensor-sensor di sini kayak air full rasionya juga jadi nyala karena dia udah dapat arus dari baterai ini otomatis di sini ya. Jadi perbedaannya tadi itu yang dikontrol oleh switch ignition dengan dikontrol ECU itu ada di sini. Kalau yang tadi kan kontrolnya ini langsung ya, langsung masuk ke sini. Yang ini masuk ke sini. Nah, sekarang ini ada rangkaiannya ya. Jadi arusnya harus dimasukkan dulu melewati IGSW baru masuk ke ECU, baru dia memberi sinyal ke relnya ini, MREL-nya ini, ya masuk, habis itu dia menyalakan main relay EV-nya. Oke, main relay EV, pada waktu dia udah dapat massa, di kumparan ini ada kemagnetan, ada medan magnet yang menarik saklar ya, saklar yang ada di dalam relay ini. Akhirnya arus yang ada dari baterai mengalir nih. Mengalir ke plus B ECU. Oke ya, seperti itu saja. Nah, satu lagi yang perlu dijelaskan, yang tadi untuk arus ya, untuk ECU itu setiap waktu walaupun engine mati dia tetap ada arus yang menyuplai yang melewatin bed ini. Alasannya sama juga ya, supaya kode diagnostiknya dan memori-memori yang di dalam ini tidak terhapus. Oke ya, untuk rangkaian daya di sini sudah jelas. Kalau belum jelas bisa ditanyakan di kolom komentar. Oke, mungkin itu saja. Nanti akan saya lanjutkan lagi untuk pembelajaran EV selanjutnya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.